Film animasi merah putih One for All memancing reaksi keras dari netizen yang budiman bahkan sebelum resmi tayang di bioskop. Rencananya film ini baru dirilis pada 14 Agustus 2025. Namun trailernya yang sudah dirilis sejak minggu lalu sudah memicu gelombang kritik hingga hujatan. Banyak netizen yang berbakti menyoroti berbagai kejanggalan yang dinilai membuat kualitas film ini tidak layak masuk layar lebar. Mulai dari gerakan karakter yang kaku, animasi tanpa bayangan atau pencahayaan memadai, hingga adegan yang terlihat seperti belum selesai dirender. Bahkan ada detail aneh seperti burung kakak tua bersuara monyet, serta papan tulisan berbahasa Hindi yang tidak dihapus karena diduga menggunakan aset mentah dari Daz 3D tanpa revisi. Terungkap pula bahwa produksi film ini dilakukan kilat kurang dari sebulan demi mengejar momen peringatan HUT RI ke-80. Produser film merah putih One for All, Toto Sugriwo, menanggapi dengan santai di media sosial meski situs resmi rumah produksinya Perfiki Creasindo kini tidak dapat diakses. Namun, tanggapan publik justru semakin deras dengan komentar pedas yang memenuhi media sosial. Banyak yang menyindir bahwa kualitas film tersebut akan lebih baik jika tidak dirilis sama sekali, atau setidaknya menggunakan teknologi AI dengan anggaran yang kabarnya mencapai miliaran rupiah. Tidak sedikit yang menilai film ini menjadi viral bukan karena prestasi, melainkan bahan olok-olok dan menyindir pihak produksi yang dianggap anti kritik. Sebagian netizen yang budiman bahkan menyatakan kecewa karena merasa kecerdasan penonton diremehkan. Sementara ada yang menegaskan kritik mereka didasari fakta bahwa hasil akhirnya memang buruk. Gelombang hujatan ini seolah menjadi respons spontan dari publik yang menuntut keseriusan dalam industri animasi lokal, terutama ketika mengangkat tema kebangsaan di panggung besar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dah nggak usah bahas tentang grafisnya, gue pengen tahu dia dapat uang dari mana nih tiga orang ini. Kalau gue lihat dari sumber berita suara.com itu produksinya sekitar 6,7 miliar. Nah terus ketika voice overnya atau dubbingnya dikomentarin kayak gini, dia jawabnya apa? Dana pribadi guys. Kalau dilihat dari postingan Kemenkraf itu, si tiga orang itu mencari dukungan gitu. Nah dukungannya secara finansial atau secara promosi atau secara legalitas bioskop. Nah gue juga gak tahu itu. Nah kalau emang terbukti dia produksi pakai uang hibah pemerintah, harus diaudit nih orang nih, harus bener-bener harus diaudit. Kenapa? Karena ya kita tahu lah masa budget 6,7 miliar tetapi output filmnya gembel gitu loh. Pak guys, ini diaudit guys. Kalau emang seandainya emang terbukti menggunakan hibah pemerintah ya, tapi kalau misalnya emang terbukti menggunakan dana pribadi, ya itu udah urusan lagi gitu. Sumpah sih, jujur gue sakit hati, jujur gue ya tersinggung dan gue cukup ya patah hati lah. Setelah kurang lebih 2 tahun malang melintang diundang ke Banak Gala Premier Film, tapi gue cukup menyesal dan menyayangkan kenapa gue tidak diundang ke Gala Premier Film Merah Putih One for All. Karena dengan gue diundang itu, pastinya gue akan bisa menyaksikan mahakarya absolut sinema dari pemerintah Indonesia. By the way, animasi Merah Putih One for All ini menelan biaya pembuatan sekitar 6-7 miliar rupiah. Cukup besar ya. Jadi gue yakin dengan anggaran sebesar itu, pasti ini film bakal dewa lah, bakal ngalahin Jumbo lah, gue yakin dong. Ya itulah, gue cukup menyayangkan gitu ya, gue tidak diundang ke Gala Premiernya Merah Putih One for All. Tapi tenang aja, gue bakal nonton film ini dan membuktikan semahakarya apa film buatan pemerintah ini. Kita kan baru bangga banget nih ada animasi bisa bersaing sama animasi Hollywood lah, ibaratnya Jumbo gitu loh. Tiba-tiba aja ada animasi seperti ini guys, judulnya Merah Putih One for All. Animasi ini dibikin khusus untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan visinya apa? Adalah agar industri film animasi di Indonesia bisa lebih baik gitu loh, bisa bersaing secara internasional, tapi menggunakan animasi seperti ini guys. Jadi nggak salah juga dong kalau film ini bakalan dihujat. Paling gue bingung nih guys, animasi ini disupport langsung sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dimana seharusnya kementerian udah tahu deh banyak banget PH-PH yang udah eksekusi film animasi bisa lebih better gitu, kayak Kiko, Nusa, dan apalagi gitu. Dan mungkin juga bisa pakai Visinema yang memproduksi Jumbo. Gimana sih menurut kalian tentang animasi film Merah Putih One for All ini? Bisa tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys.
Beta buka gudang, benderanya nggak ada guys. Padahal di opening ada banyak bendera di atas gapura guys. Bisa ngambil satu aja satu. Nggak perlu sampai lari ke pasar, ke hutan, ular lah, nyepul lah ke kali. Bendera guys, tinggal nyopot satu. Dengan budget 6,7 miliar. Luar biasa efisiensinya, dapat banget ya. Pasti animatornya jasanya asli nih. Nggak mungkin kalau ditemuin di pasar pramuka. Asli. Ketika ada konten yang ngebahas soal grafisnya, animasinya dan sebagainya, itu ada komentar, ini sama semua nih kata-katanya nih. Bingung nih, apakah ini buzzer atau apa nih? Kita lihat tuh. Oh sama, pas diklik akunnya, oh nggak jelas. Ini sama lagi kata-katanya nih, panjang banget komentarnya tuh, diklik. Oke, clear nih, budget produksi film Merah Putih One for All itu 6,7 miliar. Ini gila sih, budget segini untuk film animasi itu lebih dari cukup. Film Shizuki aja yang tahun 2017 itu budgetnya 10 miliar. Tapi kita udah dapat animasi berkualitas berdurasi 100 menit dan pemeran-pemeran kelas atas. Film Nusade, biaya produksi per menitnya itu 200 jutaan dengan kualitas animasi yang bisa bersaing di Asia. Ini Merah Putih One for All, biaya produksi per menitnya itu 95 jutaan, hampir setengahnya. Tapi kualitas yang kita dapat kayaknya nggak ada 50-50%-nya dari film Nusa. Bahkan bisa gua bilang 2%-nya aja nggak nyampe. Lu lihat aja 3D modelnya beredar di internet, latar tempatnya tinggal nyomot, sound efeknya gratisan, dubbingnya murahan. Kemana uangnya? Seriusan ini 6,7 miliar untuk beginian? Masih bagusan animasi Nila yang dibuat sama siswa SMK jurusan animasi. Makanya gua tuh nggak tega nyebut Merah Putih One for All ini kualitasnya standar tugas sekolah. Karena tugas sekolah jurusan animasi aja hasilnya jauh lebih bagus. Sumpah ada aja gitu cobaan industri animasi di Indonesia. Udah mah terancam AI, terancam orang-orang yang kayak gini. Masyarakat Indonesia, kalian tuh ridho nggak sih kalau 6,7 miliar dari duit kalian dihabisi cuma buat animasi burik dark web kayak gini? Udah grafiknya naudzubillah, jalan ceritanya pun nggak kalah busuk pula. Woi, buat kalian yang bikin film, kalian tuh nggak merasa bersalah apa? Film menakutkan kayak gini ditayangin di bioskop, nonton setengah menit aja rasanya kesiksa, apalagi 70 menit di bioskop, bayar pula. Belum lagi bahas yang rambutnya tembus topi, suara burung jadi suara monyet, muka NPC-NPC itu aneh banget dan serem, dan masih banyak lagi. Padahal bikin animasi yang jauh lebih bagus kayak gini tuh banyak loh yang bisa dan gak butuh 6,7 M. Buktinya aja nih, ini ada orang yang bikin tandingan dari film burik itu. Tuh kan kalian lihat sendiri, bisa dibagus-bagusin, bisa pakai grafik yang bagus, tapi nggak tahu deh kenapa. Harusnya kalau udah kayak gini nih Menkominfo bertindak gak sih? Karena film ini tuh bawa-bawa nama negara. Jadi ini bukan lagi soal film kartun yang ditayangin di bioskop, tapi udah masuk isu nasional. Udah bawa-bawa nama kebanggaan Indonesia lagi. Bayangin aja nih, pas film ini ditayangin di bioskop, Indonesia langsung auto jadi bulan-bulanan negara tetangga. Otomatis dong nama baik negara dipertaruhkan. Jadi jujur nih kayaknya nggak ada deh satupun dari masyarakat Indonesia nih yang bangga sama film yang satu ini. Kecuali pembuatnya dan antek-anteknya loh ya. Menurut kalian gimana? Film animasi Merah Putih One for All antara lagi itu menghabiskan 6,8 miliar dengan kualitas Kingono. Dan lu tahu pak, proses pembuatan film ini hanya memakan waktu 1 bulan aja. Pantesan kuas kasih ke Rukono Kesannya tuh maksa supaya ada anggaran aja kali gitu ya. 6,8 miliar ini tidak ada sih perinciannya ya. Buat apa. Tapi setiap scene yang ada di film ini ya, itu tuh kayak template gitu loh. Kayak yang dia pembuatnya tuh kayak beli template dari Amfre itu nih mau baca ya. Upaya dia kayak template aja, nggak hasil kreasi dia 100% gitu. Lihat aja muka-mukanya ini pakai film api kayak ini, bukan Nintendo lihat ya. Kayak Mario Bros versi zamannya Makoteka belum berjubuk. Tatapannya kosong, lebih 100 kan, terus pede lagi. Harusnya kayak gini-gini tuh pembuatan film untuk tingkat SD itu yang startup keburu, bukan ya kan di bioskop. Aku tahu benar karya anak bangsa, tapi lihatlah kayak film Yupo, aku juga karya paksa, tapi ya sebiat itu dan mempreferkannya dengan benar gitu loh. Nggak cuma kayak semata-mata, itu udah juga sebesar kita bikin apa yuk, habisnya bikin ngasal. Budgetnya segini lagi 6,4 tiap 6,4 kirim dibikin untuk
makan gratis. Orang miskin itu bisa memberi makan perut seorang yang lapar berapa banyak coba. Nah, lagi sih ya. Kira-kira kalian mau sisi ngotot gigi? Nah, Bukan karena mendapat atau karena tarsa, ya terus kita jadi kayak harus selalu kita benar-benar harus support karena bangsa saya yang berkreatif dan juga ya serius dan mau berikan yang baik. Salam. Merah Putih One for All modal 6,7 M terus kalian komplain. Aduh, kalian tuh pikir dulu gitu loh, cari informasi yang lengkap dulu baru kalian komentar ya. Kalian nggak tahu seberapa jeniusnya project ini, dengerin makanya ya. Kalian kalau mau bandingin film animasi ya, Jumbo tuh budgetnya 70 M, ini 6,7 M, 1/10-nya bos ya. Kalau mau bandingin yang mirip ya, animasi 3D ya, kalau kan banyak yang bandingin Battle of Surabaya, Panji Tengkorak ya, yang 10 berapa belasan M ya. Ini kita bandingin sama animasi 3D yang budgetnya minim juga ya. Cari Kuku The Rock buatan film Indonesia itu modalnya 2 M, bandingin sama Merah Putih One for All 6,7 M. Tapi bang, masih jelek kan Merah Putih One for All 6,7 M. Di situ jeniusnya guys. Ini konteksnya pemerintah yang bikin loh ya. 17-an kak, pemerintah tuh pengennya kalian bikin lomba di komplek-komplek. Kalau kalian datang ke bioskop, kalau mereka bikin film bagus, kalian datang ke bioskop dong. Spendingnya itu di bioskop. Ini pengennya kalian tuh bikin pesta rakyat, bikin perlombaan, makanya kalian lomba aja udah di komplek-komplek. Filmnya dibikin jelek, kenapa? Biar nggak ada yang nonton ya. Ini kreativitas sudah another level, levelnya udah di pengambilan keputusan. Ada 17-an event besar ya, ada budget 6,7 M. Sayang kalau nggak kepake ya. Ini RT saya butuh loh ya, butuh 1 M lah sekitar untuk bikin lomba. Saya butuh beberapa bos di sini butuh nih. Ayo dong, bikin project dong ya. Makanya bikin project animasi, kita cari anak-anak SMK aja yang masih semangat pengen bikin film animasi ya. Danai mereka. Danain berapa pak? Ya nyampe ke mereka 6,7 juta juga udah senang mereka, udah cukup lah ya. Tuh ya, kreativitas another level. Kita industri perfilman ditanganin oleh pemerintahan yang levelnya seperti itu tuh. Kreativitasnya sudah ada di level pengambilan keputusan. Mantap.